Ya. Ini kita mulai aja pembahasan kali ini tentang asam dan basa. Jadi asam dan basa ini kelanjutan dari minggu lalu ya tentang larutan. Larutan itu bisa bersifat asam dan bersifat basa. Oke, ini kita mulai sebentar. Go. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu asam? Jadi kalau asam itu kalau bahasa Inggrisnya itu acids ya. Itu dia berasal dari bahasa Latin. Kalau bahasa Latinnya itu acidus. Artinya, dalam bahasa Inggris itu acid artinya itu asam. Nah, bedanya kalau di kita ya, di Indonesia, asam acid sama dengan rasa asam. Kalau dalam bahasa Inggris itu sour, itu sama. Jadi kebetulan sama gitu. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu acid sama asam itu sour ya, jadi beda. Asal katanya dari bahasa Latin acidus dan secara natural ya dia dinamakan asam memang mempunyai rasa yang asam ya, yang sour itu. Nah, kalau misalnya sebentar. Nah, jadi asam ini sebenarnya pertama kali itu sudah ditemukan ya oleh seorang kimia,wan. Bahkan 1 abad yang lalu, lebih dari 1 abad yang lalu, ada seorang kimia,wan pada tahun 1887 namanya Svante Arrhenius ya, atau lebih dikenal sebagai Arrhenius. Beliau adalah seorang kimia,wan Swedia. Dia berusaha untuk menjelaskan sebenarnya apa sih yang membuat suatu apa ya, baik itu larutan atau waktu itu masih dalam bentuk tumbuh-tumbuhan ya, tanaman seperti lemon dan lain-lain, itu kok bisa dia menghasilkan rasa asam. Karena kan tidak semuanya menghasilkan rasa asam ini ya. Nah, akhirnya dia melakukan suatu eksperimen dan bisa menjelaskan ternyata semua zat yang mengeluarkan atau yang memberikan rasa asam itu memproduksi ion hidrogen, yaitu H+, ya, ketika dia berada dalam suatu larutan. Nah, contohnya itu ada asam klorida, HCl. Jadi kalau HCl itu dilarutkan, maka dia akan istilahnya terionisasi. Jadi HCl ini atau semua asam dan basa ini harus merupakan larutan ionik ya, harus merupakan larutan elektrolit. Kalau kalian masih ingat minggu lalu, ada larutan elektrolit, ada yang non elektrolit ya. Kalau elektrolit itu artinya ketika dia bercampur atau ketika dia menjadi suatu larutan, dia akan terdisosiasi atau dia akan terpecah, dia akan terpisah ya menjadi ion-ion, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Nah, ternyata rasa asam ini dia dihasilkan oleh zat atau senyawa-senyawa kimia yang memproduksi ion hidrogen H+ ya. Memproduksi ion H+. Contohnya di sini asam klorida itu menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, yang memproduksi rasa asam ini adalah H+. Contohnya lagi dia membandingkan NaCl ya, itu garam. Garam itu merupakan larutan elektrolit juga. Artinya dia ketika bercampur dengan air, dia akan menghasilkan ion juga, yaitu Na+ dan Cl-. Ternyata NaCl tidak mempunyai rasa yang asam ya waktu itu. Saya yakin mereka, sorry, si Arrhenius itu tidak melakukan eksperimen dengan HCl ya. Ini sebagai contoh karena tidak semua senyawa kimia itu bisa langsung kita cicipi ya. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Saya rasa dia menggunakan zat alami ya, contohnya seperti lemon. Nah ini. Kita lanjut. Nah, sama seperti elektrolit, itu kan ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah ya. Nah, begitu juga dengan asam atau asid ini, dia ada yang disebut dengan asam yang kuat dan juga bisa ada juga yang namanya asam lemah. Nah, asam kuat ini dia akan terdisosiasi secara sempurna. Artinya ketika kita larutkan, maka semua molekulnya itu dia akan terpisah ya, akan terpisah menjadi ion-ion. Dan tentu saja
asam yang kuat merupakan elektrolit yang kuat juga. Sebaliknya, kalau asam yang lemah itu tidak semua senyawa terurai menjadi molekul atau molekul-molekul ion ya. Nah, contohnya di sini kita punya senyawa yang biru sama yang merah ini ada sebagian yang terpisah, ada juga yang masih tetap bersama. Itu namanya asam lemah. Jadi tidak semuanya terdisosiasi. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat ya, biasa kalau asam ini ada namanya basa konjugasi. Basa konjugasi ini nanti saya jelaskan juga sih lebih lanjut. Jadi ini adalah bagian dari eh, molekul yang sudah terpisah dari senyawa utuhnya ya, senyawa asamnya, dan dia siap untuk bereaksi dengan basa yang lain. Makanya disebut basa konjugasi. Oke, ini tentang asam masih. Nah, beberapa karakteristik asam, tentu yang pertama mempunyai rasa yang asam ya, sour. Itu tadi saya bilang acid itu beda dengan sour ya. Kalau sour itu dalam bahasa Inggris dia lebih ke rasa, tapi kalau acid ini lebih ke sifat ya atau zat, sifat dari suatu zat. Kebetulan di Indonesia sama ya, namanya asam. Nah, terus asam ini juga dia bisa bereaksi dengan logam dan juga dengan karbonat bisa menghasilkan suatu gas ya di sini. Jadi ion gasnya itu apa? Tentu saja gas hidrogen ya. Jadi kalau misalnya dia bereaksi dengan karbonat seperti di minuman karbonasi menghasilkan gas itu dia asid ya. Dia ada rasa asidnya. Apakah semua asam itu rasanya asam atau ada nggak yang rasanya tidak asam menurut kalian kira-kira? Sembuh. Siapa itu? Pak, Enggak semua. semua ya? Hampir semuanya rasa asam ya. Oke, nanti kita bahas itu ya. Terus tentu yang ketiga asam itu harus mengandung ion hidrogen ya atau H+. Ini ada beberapa jenis contoh asam. Jadi mayoritas rata-rata itu hanya di depan ya seperti HCl, H2SO4. Tapi ini juga H2, H3O2 ini biasanya juga kita sebut sebagai CH3COOH ya atau asam asetat. Jadi tidak harus sebenarnya penamaannya itu atau penulisannya itu dia di depan. Saya tidak akan bahas ini terlalu lama. Nah, ini beberapa contoh. Terus kalau namanya asam, namanya juga pasti ada asam titik-titik gitu ya, asam sitrat, gitu, asam klorida dan sebagainya. Tergantung dari apa konjugasi basa yang ada berikatan dengan ion hidrogennya. Oke, itu karakteristik dari asam. Sekarang kita bahas lawannya asam, yaitu basa ya. Jadi kalau kita ngomongin rasa, lawannya asam mungkin bisa manis atau pahit, gitu. Tapi kalau dalam kimia, lawannya basa atau kebalikannya, lawannya asam atau kebalikannya dari asam itu adalah basa atau basis ya. Nah, bahasa ini sebenarnya sudah jauh-jauh dikenal ya sejak beberapa tahun yang lalu itu justru dari di Arab. Jadi di Arab itu ada di bahasa Arab namanya al-kili. Al-kili itu dari atau al-kali itu dia merujuk pada suatu abu tanaman dan itu dia bersifat basa saat ini ya, bersifat basa saat ini atau bersifat alkali. Jadi basa ini juga sering dikenal dengan zat alkali ya. Kalau kalian pernah dengar alkali water, nah itu berarti dia bersifat basa. Nah, kemudian berkembang dengan ilmu teknologi di Latin ya, mulai menemukan ini juga dan mereka menamakan ya si alkali ini, dia menamakan zat alkali ini dengan basis ya. Basis itu artinya dasar atau pondasi gitu. Kenapa dikatakan dasar atau pondasi? Karena kalau dalam sifat kimia sifat zat basa ini dia merupakan sifat dasar yang dapat menetralkan asam. Jadi sebenarnya asam yang lebih banyak ditemukan dulu, lalu basa yang yang mulai didefinisikan gitu ya. Nah saat ini zat yang bersifat basa itu juga disebut dengan alkali ya, merujuk pada teknologi atau pengetahuan yang sudah berkembang sebelumnya di Arab yang menyebut itu basa itu adalah alkali atau alkili. Nah, menurut Arrhenius, jadi Arrhenius ini uh, salah satu teori yang mengemukakan asam dan basa. Jadi basa ini atau basis itu adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air gitu ya, atau ketika dia menjadi larutan ya, tidak harus selalu dalam air, maka basa ini dia akan menghasilkan ion
hidroksid ya atau hidroksida alias OH-. Nah, di sini. Ini contohnya adalah larutan NaOH, antacid ya kalau yang suka apa? Sakit lambung gitu yang punya asam lambung tinggi itu suka dikasih antacid karena lambung itu kan asam ya. Untuk menetralkannya maka harus diberi basa. Nah, antacid ini termasuk ke dalam golongan basa. Saya lupa apa nama ininya ya, rumus kimianya seperti apa. Terus ada juga baking soda. Baking soda itu juga dia bersifat basa. Oke. Nah, sama seperti asam, ada yang lemah, ada yang kuat, karena basa pun juga ya, asam basa itu kan larutan elektrolit. Ada yang elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah. Jadi kalau basa yang kuat, maka senyawa itu atau zat itu terurai atau terdisosiasi secara sempurna ya, semuanya terpisah gitu, mengeluarkan ion OH- dan satunya lagi ada asam konjugasinya. Nah, kalau bahasa lemah, dia tidak semuanya terurai ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada yang merah dan biru. Kalau yang bahasa yang kuat, semuanya terurai. Sedangkan bahasa yang lemah, itu sebagian ada yang terurai. Harusnya di sini ada sebagian yang terurai ya, sorry. Dan sebagian ada yang masih bersama atau menyatu. Oke, nah ini beberapa karakter dari basa. Kalau dirasa ya, sebenarnya ini tidak harus selalu dirasa ya kalau untuk zat kimia. Jadi kalau di lab, hati-hati jangan kalian langsung mencicipi semua yang ada di lab. Itu tidak boleh ya. Mencicipi, mencium gitu kan. Langsung dihisap gitu tidak boleh karena itu cukup berbahaya. Ada caranya gitu. Nah, bahasa ini kalau untuk beberapa zat yang aman, maksudnya secara food grade aman untuk dikonsumsi dan lain-lain, itu biasanya mempunyai rasa yang pahit ya atau bitter. Jadi dia kebalikan dari asam mungkin ya, tapi rasa yang khas dari basa itu adalah pahit ya, agak sedikit pahit gitu. Nah, untuk teksturnya dia eh, mempunyai tekstur yang cukup licin ya atau terasa licin. Contoh dari basa itu adalah sabun ya. Nih, sabun. Sabun itu kenapa dia licin? Ada yang tahu nggak? Sabun nih, misalnya sabun batang ya. Sabun batang itu bentuknya padat, cair atau gas? Sabun batang. Bentuknya padat, cair atau gas? Padat. Padat, oke. Padat. Ketika dia padat, kalian pegang, rasanya licin, kesat, atau gimana? Licin. Licin. Licin beneran. Sabun batang yang padat itu. Tangan kalian kering ya, terus kalian pegang. Rasanya gimana? Licin? Enggak. Enggak, kan bisa Enggak. kalian pegang ya, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika sabun itu kalian pakai mandi kan, dikasih air, rasanya menjadi licin. Ya, Licin. nah itu salah satu Licin. karakteristik dari basa. Kenapa dia menjadi licin? Jadi sebenarnya ketika sabun mandi ini bercampur dengan air itu kan ada sebagian yang terlarut ya, dia jadinya larutan. Ada sebagian yang terlarut, lalu menyentuh kulit kita ya, menyentuh kulit kita dan terutama kalau misalnya kulit kita itu mempunyai banyak asam lemak. Asam lemak itu adalah bagian paling kecil dari lipid atau lemak, maka dia akan berbusa dan dia akan terasa licin. Jadi dia bereaksi dan terasa licin gitu ya. Jadi bahasa ini dia mulai mempunyai tekstur licin adalah ketika dia memang berada dalam bentuk larutan ya, dalam bentuk larutan. Beda dengan kalau sabun cair ya. Kalau sabun cair sudah dalam bentuk cairan ya atau aqueous atau liquid, maka dia juga bisa terasa licin seperti itu. Jadi ini yang harus kalian camkan. Kalau bahasa ini dia terasa teksturnya licin ketika dalam kondisinya ya, dalam kondisi aktifnya yaitu dalam bentuk aqueous atau larutan. Nah, ini sesuai dengan Arrhenius, basa itu mengandung ion hidroksida ya. Ini ada beberapa contoh basa, ada NaOH, sodium hidroksida, lithium hidroksida, KOH. Jadi rata-rata kalau basa itu ada OH-OH-nya gitu ya. Yang namanya ada OH-OH-nya, ini pasti ini kemungkinan besar adalah basa. Tapi ingat ya, OH-nya itu sendiri gitu. Kalaupun misalnya dia ada lebih dari satu, dia akan menyatu dikasih tanda kurung seperti ini ya. Tapi kalau misalnya O2H3, nah itu belum tentu basa ya.
Itu yang harus kalian ingat karena OH ini dia bersama-sama jadi alias dia menyatu dan ketika dia terdisosiasi dia tidak sendiri. O sendiri, H sendiri tidak tapi tetap menyatu dan mempunyai eh, apa charge atau apa nih ionnya itu adalah negatif ya. Muatannya itu negatif. OH minus. Oke. Nah, jadi untuk asam dan basa dia mempunyai kekuatan ya atau strength. Maksudnya itu asam itu dia ada apa? Ada rentangnya gitu ya. Sangat asam, cukup asam gitu kan, tidak asam. Nah, basa juga seperti itu. Nah, biasanya kita mengukur kekuatan asam dan basa ini dengan pH. Saya rasa kalian sudah cukup familiar ya dengan pH. pH itu kepanjangan dari potential of hydrogen. Jadi jelas ya kalau potential of hydrogen dia mengukur berapa sih konsentrasi ion hidrogen yang ada gitu ya pH gitu. Jadi dalam suatu larutan dia pH itu menggambarkan berapa banyak ion atau konsentrasi dari ion hidrogen. Tuh. Nah, pH itu biasanya dari 0 sampai 14 nih rentangnya 0 sampai 14. Yang pH 7 itu adalah netral. Kalau di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa atau alkali ya. Ya, di sini contohnya 0 sampai 6 itu asam. Nah, kalau misalnya 0 itu keasamannya sangat tinggi. Jadi, semakin kecil pH, maka tingkat keasamannya semakin tinggi. Begitu juga dengan alkali ya atau basa. Semakin besar pH-nya, maka tingkat basanya juga semakin tinggi. Ini ada beberapa contoh. Contoh pH 0 itu adalah eh, asam yang ada pada baterai ya. Jadi baterai itu dia sangat bersifat asam. Terus kalau pH 1 tuh kurang lebih ini secara gambaran gambaran secara apa segaris besar ya. Itu asam lambung kita. Jadi memang kalau asam lambung kita itu sangat cukup asam ya, sangat asam lah. Kurang lebih 1 sampai 2. Lemon itu yang kalau kalian pernah mencoba lemon itu asam pH-nya itu sekitar 2 ya. Wine yang ini kita tidak mengkonsumsi karena kita muslim. Jadi kalau wine itu juga sebenarnya dia asam. Tapi apakah rasanya sangat asam? Karena kita belum pernah mencoba. Kalau dari beberapa teman yang saya ya, yang maksudnya yang non-muslim, terus mencoba wine itu, ternyata tidak begitu asam seperti minum jus lemon ya. Nah, itu pertanyaan yang tadi saya tanya. Apakah semua asam itu mempunyai rasa asam? Jadi tidak semua asam itu mempunyai rasa yang beneran asam seperti itu ya. Yang keempat itu banana, pisang, sorry. Pisang itu juga termasuk ke dalam zat yang pH-nya cukup rendah, itu sekitar 4 ya. Tentunya ini pisang bukan, pisang ini kan dia mempunyai tingkat kematangan yang berbeda-beda ya untuk pisang. Jadi sebenarnya di sini tidak semua pisang sih yang bersifat sorry asam. Kalau ini yang tingkat kematangannya sudah sangat-sangat matang bahkan hampir busuk gitu ya. Itu malah tingkat apa kandungan karbonnya semakin tinggi. Jadi rasanya tidak yang sangat asam. Tapi kalau misalnya dia sedikit apa belum begitu mateng ya sama kayak mangga ya mangga itu kalau kalian rasa mangga yang belum yang masih mengkal gitu tuh rasanya dia masih asam tapi ketika sudah matang maka dia sudah mulai berubah ya tingkat pH-nya juga berubah. Kopi yang suka minum kopi, kopi itu juga termasuk ke dalam makanan yang eh, tergolong ke dalam asam ya. Terus yang keenam susu, susu ini mendekati netral, tapi sebenarnya dia memang lebih ke asam ya. Jadi kalau untuk susu juga sekitar 6. Nah yang benar-benar netral, pure netral itu adalah air putih ya. Sehingga air putih ini merupakan salah satu yang harus banyak kita konsumsi juga gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita menuju ke basa atau alkali, itu ada darah. Darah kita itu bersifat alkali, tetapi atau bersifat basa, tetapi tidak yang sangat basa ya, pH-nya sekitar 8. Telur, putih telur itu juga bersifat basa ya, sekitar 9. Nah, ini ibu-ibu yang suka bersih-bersih ini yang pemutih ya.
terus apa sih namanya, Wipol dan sebagainya itu household bleach itu juga bersifat basah. Amonia juga tentu, amonia itu NaOH ya, bersifat basah. Terus yang 11 ya, kalau 12 hair remover itu untuk ini ya, menghilangkan apa, rambut-rambut ya. Jadi kalau misalnya kan kalau zaman sekarang ya di dunia kosmetik dan lain-lain kan kadang ingin merontokkan beberapa rambut-rambut atau bulu-bulu. Nah, itu bisa pakai hair remover, itu dia bersifat basah. Terus pembersih dapur ya, atau pembersih apa sih, keran-keran, kerak-kerak itu rata-rata biasanya bersifat basah. Nah, bagaimana sih kalau kita ingin menentukan atau mengetahui mengukur pH itu sendiri? Jadi ada berbagai macam. Saya rasa nanti ada ya bagian praktikum kalian tentang asam basa. Nah, mudah-mudahan kalian juga bisa apa ya, mempraktekkan ini. Jadi yang pertama ini yang kalau gambar yang paling kiri ya di sini, kalau kalian lihat dia ada namanya pH meter. Jadi larutannya ini yang warna pink itu kita punya larutan, lalu kita punya probe ya, sekitar seperti batangan probe dimasukkan ke sana. Nanti secara otomatis ya, secara digital kita bisa lihat pH-nya berapa di sana. Oke. Terus yang kedua, gambar yang tengah ini namanya pH paper ya, atau ada juga disebut dengan litmus paper. Jadi kertas, dia seperti kertas, kertas kalau kertas litmus itu kertasnya satu warna saja. Ketika kita celupkan ke dalam larutan, dia akan berubah warna. Nah, kalau asam itu biasanya warna merah, kalau basa itu warnanya biru. Itu kalau litmus paper ya, atau kertas litmus. Dia hanya memberitahu asam dan basa, tetapi dia tidak detail memberitahu kita berapa pH-nya. Nah, kalau yang detail memberitahu berapa pH-nya, ini biasanya kertasnya atau kertas pH-nya itu seperti ini ya. Jadi ada indikatornya nih. Nih kalau kalian lihat ada beberapa warna, kurang lebih ada sekitar 14 warna. Jadi kalau misalnya si kertas ini yang warna orange ini kita celupkan, warnanya bisa berubah-ubah. Nah, kalau misalnya warnanya di sini contohnya eh, jadi hijau. Hijau itu pH-nya berarti 7. Tapi kalau misalnya warnanya berubah menjadi pink, pink itu pH-nya mungkin sekitar 1 atau 2. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk kertas pH itu ada berbagai macam ya bentuknya atau jenisnya. Nah, terus yang ketiga ada juga namanya indikator pH. Nah, indikator pH ini ada indikator yang alami ya. Contohnya seperti apa? Kol, tapi kol yang warna ungu. Jadi kalau yang warna ungu kita bikin larutannya. Nah, kalau misalnya kita campurkan ya atau teteskan kol larutan kol ungu itu ke dalam suatu larutan, kita lihat dia berubah warna atau tidak. Ini juga biasanya sama ya kalau misalnya dia berubah warna menjadi seperti ke merah-merahan itu biasanya asam, tapi kalau misalnya dia lebih ke biru-biruan atau lebih ke netral atau putih itu biasanya juga basah ya seperti itu. Atau sebaliknya ada juga jenis bunga-bunga yang bisa menjadi indikator alami. Yang mudah-mudahan ini nanti bisa dipraktikum ya insya Allah. Ini jadi kekuatan asam dan basah. Ups. Nah, ini dia. Kalau secara teori, apakah kita bisa ya mengukur kekuatan asam dan basa atau pH ini? Bisa ya. Nah, jadi pH itu kan potential of hydrogen, artinya berapa banyak sih Banyak kandungan sih kandungan. hidrogennya. Nah, tapi ada juga pOH gitu ya, pOH tapi tidak general sih, maksudnya tidak umum ya kita gunakan. pOH itu berapa sih kandungan konsentrasi ion hidroksidnya atau OH-nya. Nah, ini kita bisa ukur ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui persis berapa sih pH-nya, bisa kita ketahui asalkan kita mempunyai konsentrasi ya, konsentrasi dari ion hidrogen ataupun konsentrasi dari ion hidroksida ya, OH-. Jadi kalau pH itu sama dengan minus log H plus. Tapi kalau pOH itu sama dengan min log OH min ya. pH ini tadi dari 0 sampai 14 ya, jadi maksimal 14. Nah, kalau misalnya nih saya taunya ada larutan basah.
Berarti kita dapat pOH ya. Apakah kita bisa mencari pH? Jika diketahui pOH bisa. Yaitu pH tambah pOH itu sama dengan 14. Jadi pH itu sama dengan 14 dikurangin pOH. Nah, ini ada contohnya ya. Sebenarnya ini hitungannya sederhana, hanya saja dia mempunyai apa ya? eh, ini istilahnya apa sih? Jadi dia bukan cuma tambah, kurang, kali, bagi, tapi dia menggunakan log ya atau logaritma. Saya nggak tahu nih kalian familiar atau tidak ya dengan logaritma. Contoh yang pertama, larutan jus lemon mempunyai konsentrasi H3O+. H3O+ ini berarti ininya ya sama dengan asamnya ya atau H+, sebesar 1 × 10⁻²⁰ molar. Berapakah pH dari jus lemon tersebut? Nah, ini saya izin pakai yang satunya lagi ya. Share dulu. Ya, kita membahas tentang ini ya, mengukur pH. Mengukur kekuatan asam basa atau mengukur pH. Tadi itu pH itu sama dengan minus log konsentrasi H plus ya. Nah, ini. Jadi konsentrasi itu ini digambarkan juga dalam bentuk kurung kurawal ini, bukan kurung kurawal ya, kurung kurawal ya. Jadi kalau misalnya kita punya NaOH misalnya kayak gini ya, tutup kurung, ini artinya konsentrasi. Konsentrasi NaOH. Nah, selain pH, kita juga bisa dapat pOH. Kalau pOH berarti dia berdasarkan konsentrasi dari OH minus. Ya, pH itu kalau kita tambah atau jumlahkan dengan pOH itu totalnya adalah 14. Nah, kenapa sih bisa dapat ini? Nanti saya jelaskan juga sih lebih lanjut dalam ionisasi air ya. Cuma di sini karena kita ngomongin pH, jadi saya akan langsung saja nih. Cara mencari pH secara teori ya, secara hitung-hitungan. Nah, tadi ada contoh soal. Contohnya adalah kalian punya jus lemon ya. Jus lemon. Jus lemon itu mempunyai konsentrasi ya. Konsentrasi apa? Konsentrasi H3O plus. Ini maksudnya gimana sih Bu H3O plus ini ya? Nanti saya jelaskan. Pangkat min 2 molar. Berapa pH-nya? Nah, ups. Nah, jadi kalau misalnya H2O air, air itu ketika dia terdisosiasi ya, dia akan menjadi H plus ditambah OH min. Tuh, kayaknya ada ya di sini. Bentar, ya. Tapi pada kenyataannya H plus ini dia tidak bisa sendiri nih ya. H plus ini H plus ini tidak bisa bersendiri atau tidak bisa berdiri sendiri sehingga dia butuh molekul yang lain ya, yaitu adalah molekul air yang lain. Jadi kalau kalian lihat molekul H2O itu kan ini O, ini H ya. Nah, ketika dia terdisosiasi, dia akan bertemu dengan molekul lainnya ya. Ini O, ini H, ini H. Nah, jadi ada dua molekul sehingga di sini H2O ditambah H2O itu air ya. Ketika dia terdisosiasi, ini tetap menjadi OH-.
Nah, ini H2O, H plus ini berikatan dengan H2O menjadi H3O plus. Oke. Iya. Ini teori aja sih dari mana eh, rangkaian H3O plus dengan H plus. Intinya nih, intinya ya, kalau H3O plus berarti ini sama dengan konsentrasi dari H plusnya ya, konsentrasi asam. Karena yang kita butuhkan adalah which is konsentrasi H plus atau konsentrasi OH min. Kalau di sini konsentrasi H plus yang diketahui, oke? Kita langsung aja kita tulis diketahui konsentrasi H plusnya adalah 1,0 kali 10 pangkat min 2 molar. Yang ditanya pH-nya berapa? Nah, kita jawab ya. Jadi pH sama dengan minus log konsentrasi dari H plus. Konsentrasi dari H plus harus menggunakan satuan molar ya. Jadi ini satuannya udah benar. Jadi pH sama dengan minus log 1 kali 10 pangkat min 2. 1 kali 10 pangkat min 2 itu kan sebenarnya minus log 10 pangkat min 2. Ada yang tahu nggak bagaimana cara menyelesaikan ini? Oke, jadi saya review ini matematika ya. Saya review sedikit matematika. Kalau log X tidak ada angkanya, berarti ini sama dengan 10 log X. Oke, kalau misalnya ada angkanya 2 log X, nah baru dia di sininya 2 atau 3. Tapi kalau 10 dia biasanya tidak ditulis 10 log X, tapi log X aja ya. Jadi nilainya itu 10 log X. Nah, kalau misalnya kita punya log 10, artinya ini adalah 10 log 10. Nah, 10 log 10 dia akan menjadi eh, 10 log 10 10 di sini sebenarnya angka satu ya. Nih, pangkat satu sorry. 10 log 10 artinya 10 pangkat satu. Dia itu kalau ini cara cepat saya ya. Artinya itu 10 yang ini 10 pangkat satu dibagi 10. Hasilnya satu. Oke. Tapi kalau misalnya kita punya log 100. Log 100 berarti ini 10 log 100. Nah, ini cara cepatnya berarti ini 100 dibagi sorry sorry sorry. Bukan begitu. Sorry sorry bukan begitu ya. Kalian langsung lihat ininya aja. Pangkatnya. Jadi di sini pangkatnya itu satu. Ups. Nah, 10 pangkat satu. Berarti di sini dia hasilnya itu adalah satu. Nih ya. Kalau log 100 berarti kan ini log 10 pangkatnya 2. Oke, kenapa pangkatnya 2 Bu? Karena nolnya ada 2, 1, 2. Ya, nolnya ada 2, jadi 10 pangkat 2. Maka ini hasilnya adalah 2. Nah, kalau kita punya log 10 pangkat min 2, berarti langsung aja kita lihat ya di sininya ya. Pangkatnya ini min 2, berarti jawabnya adalah min 2. Min 2. Tapi yang kita punya di sini adalah minus log 10 pangkat min 2. Berarti minus dulu kita kasih, baru atasnya min 2. Minus ketemu minus hasilnya positif 2. Jadi di sini pH-nya sama dengan 2. Itu ya. Nah ini matematikanya sih. Saya nggak tahu kalian nyampe sini atau tidak ya di pelajaran matematika karena masih semester 1 ya. Jadi masih belajar juga matematikanya. Intinya gitu ya, kalau log kalian pastikan karena di sini tidak ada angka duanya ya, maka langsung saja kalian cek pangkatnya berapa. Nah, tuh. Hati-hati di depannya kita punya minus ya, jadi harus dibuat minusnya. Oke, saya tulis ini aja deh. Ups, biar kalian tidak pusing.
Jadi ini minus, min 2, jadi pH sama dengan 2. Minus ketemu minus hasilnya positif ya. Itu yang pertama. Ini masih gampang nih, masih gampang. Untuk perhitungannya ya, maksudnya ini sebenarnya apa ya, tantangannya itu adalah di perhitungan. Nah, soal kedua ini cukup challenging, cukup menantang. Jadi saya tuliskan dulu di sini soal kedua. Berapa pH larutan yang mempunyai konsentrasi OH- sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini. Karena dia ada 5 kali 10 pangkat min 3. Yang diketahui OH- ya, jadi gampangnya kita bisa, kita harus cari berdasarkan OH-, yaitu apa? PO, POH. POH sama dengan minus log OH-. Hmm. Berarti POH sama dengan minus log 5 dikali 10 pangkat min 3. Waduh, ini gimana? Ini kalau sudah seperti ini udah cukup complicated ya, maksudnya ya. Maksudnya kalau misalnya kalian hitung secara matematis sendiri itu bakal susah sekali. Jadi ini kita menggunakan kalkulator ya. Kalian boleh menggunakan kalkulator. Kalkulatornya yang seperti apa yang harus ada lognya, yaitu kalkulator saintifik. Oke. Bu, saya nggak punya, Bu, kalkulator saintifik. Nggak apa-apa, karena sekarang kan zaman internet ya sudah canggih. Kita bisa dapatkan kalkulator saintifik di internet. Nah ini ya, minus log 5 kali 10 pangkat min 3. Caranya gimana? Saya coba browsing di sini. Kalian bisa buka, bentar, Google ya. Kalian bisa buka Google, terus scientific calculator. Kalian search scientific calculator. Nah, nanti ada di sini ya. Saya akan buka aja misalnya dari Desmos yang pertama. Ini dia bentuknya. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Ingat yang kita punya tadi apa? Mana dia? Ini ya, minus log 5 kali 10 pangkat min 3. Kita cari dulu berarti log 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi minusnya kita taruh di depan. Log 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini ada min A, B, C. Min itu yang kayak gini kita lihat kayaknya nggak ada ya lognya. Berarti kita pindah ke sebelah. Ini juga tidak ada log. Sebelahnya lagi, oh baru ada log ya di sini. Jadi kita cari log. Balik lagi ke min, 5 dikali 10. Pangkat gimana, Bu? Pangkat berarti di sini ya bisa A pangkat B, pangkat minus 3. Oke. Berapa hasilnya? Nih, yang di samping ini ya. Minus 2,3. Berarti log 5 kali 10 pangkat min 3 itu kita dapat minus 2,3. Minus ketemu minus hasilnya positif jadi 2,3. Ingat ini masih pOH. Yang ditanya adalah pH gitu kan. Nih pH yang ditanya. Berarti pH sama dengan 14 dikurangin pOH. 14 dikurang 2,3 berapa? Nah, kalau ini bisa ya, kalian hitung sendiri. 14 dikurang 2,3 hasilnya 11,7 ya. Jadi pH-nya adalah 11,7. Gitu. Dan ini jelas ya, dia bersifat basah. Ingat yang ini bukan pOH ya. Kalau kalian tulis pH-nya 2,3, oh salah, karena kan di sini OH-. Sedangkan kalau pH-nya 2,3 berarti dia bersifat basah ya. Seperti itu. Sip. Sampai sini ada pertanyaan. Oke,
Saya kasih waktu kalau ada yang mau mencatat. Nah, terus kita juga bisa ini ya, bisa kebalikannya. Jadi misal diketahui pH-nya, konsentrasinya berapa. Hmm, seperti itu. Kasih konsentrasinya berapa. Pertama, menghitung pH. Yang kedua, menghitung konsentrasi ya. Mengukur pH. Yang kedua, kita akan coba mengukur konsentrasi dari pH. Mengukur konsentrasi dari pH ya. Oke. Tadi saya coba ulangi lagi ya. pH itu sama dengan minus log konsentrasi ion H+. Oke. Nah, berarti untuk mengetahui berapa sih konsentrasi ion H+, ini juga secara matematis, konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat minus pH. Nah, ini ya, 10 pangkat minus pH. Kalau kita punyanya eh, apa konsentrasi OH min gimana, Bu? Oke, berarti kalau konsentrasi OH min, ini kita punya POH ya. POH sama dengan minus log konsentrasi OH min. Maka konsentrasi OH minnya, kebalik, sorry. Minusnya di dalam ya. Konsentrasi OH minnya sama dengan 10 pangkat min POH. Gitu. Terus, untuk hitunglah konsentrasi ion H plus dan ion OH min dari yang pertama misal pH 4 ya. Yang kedua misal pH-nya 8,3. Nah, oke. Yang pertama dulu ya. Yang pertama kita ketahui pH sama dengan 4. Berarti pOH sama dengan 14 dikurangin 4 ya. 10. Nah, baru kita bisa cari konsentrasi H+. Konsentrasi H+, sama dengan 10 pangkat minus pH. Berarti konsentrasi H+, sama dengan 10 pangkat minus 4. Mudah. Selesai. Ini ya. Satuannya molar. Tuh. Kalau konsentrasi OH minnya, konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat minus POH ya. Berarti 10 pangkat minus 10 molar. Gampang ya kalau misalnya tidak berkoma-koma gitu belakangnya. Ini yang pertama, kalau pH-nya 4. Yang kedua, kalau misalnya kita punya pH-nya 8,3 ya. Kalau pH 8,3, pOH berapa? 14 dikurang 8,3, hasilnya berapa? No. 14 dikurang 8,3. Ups. 8,8 Ibu. Hah? Nggak 14 tahu. dikurang 8,3.
5,7 Ibu. Oh iya, sip. 5,7. Jadi pOH-nya 5,7. Maka konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat min pH ya. Berarti ini 10 pangkat min 8,3. Waduh, Bu, ini gimana, Bu? 10 pangkat minus 8,3. Nah, nanti ya. Ntar. Sedangkan OH min itu pH, sorry, 10 pangkat min pOH ya. 10 pangkat minus min pOH, 10 pangkat minus 5,7. Nah, ini kalau kalian punya ini bisa pakai kalkulator juga ya karena angkanya itu tidak, kalau pangkat ya, pangkat itu biasanya dia menggunakan angka tanpa koma-koma. Jadi 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3 gitu kan. Tapi kalau misalnya dia berkoma-koma, kenapa tidak boleh berkoma-koma? Karena kalau misalnya 10 pangkat minus 4 itu kan 0,00 berapa nih? 0,4. Jadi sorry, 0,01 ya. Artinya dia ada 4 angka di belakang koma. Nah, tapi kalau 5,7 ada berapa gitu kan? Dia kalau kita tuliskan seperti ini itu nggak bisa gitu. Makanya tidak boleh, atau ya tidak boleh ya bentuknya seperti ini. Nah, caranya adalah kalian bisa kembali ke kalkulator tadi ya. Scientific kalkulator, misal tadi punya 10 pangkat, pangkat lihat yang A pangkat B yang ini ya. Mana nih? Yang A pangkat B, pangkat berapa tadi? Minus, sorry, minus 8,3, minus 8,3. Hasilnya adalah, oh ternyata dia adalah 5 kali 10 pangkat minus 9. 5,0 kali 10 pangkat minus 9. Oke, tadi konsentrasinya 5,0 kali 10 pangkat minus 9 molar. Nah, kalau konsentrasi OH min 10 pangkat minus 5,7 ya. Baik lagi ke kalkulator 10 pangkat, lihat yang kiri atas setelah A kuadrat ada A pangkat B. Kalian klik A pangkat B, terus klik minus berapa tadi? 5,7 ya. Hasilnya adalah di sini 1,995. Berarti kalau kita bulatkan jadi 2,0 ya. 2,0 kali 10 pangkat min 6. Nah dia. Ini 2,0 kali 10 pangkat min 6 molar. Selesai. Jadi di sini harus hati-hati kalau ada ini ya, koma-koma ya. Untuk pH, terus kalau untuk konsentrasi kalau ada angka di depannya seperti itu. Sama kayak kita membulatkan bilangan, Ibu. Iya, iya betul. Tapi kalau di sini, kalau kalian lihat ya, konsentrasi itu kalau dari pH dari pangkat ke biasa ya, ke bilangan biasa, dia akan berada di tengah-tengah antara 8 dan 9. Dan biasanya dia akan dicari yang lebih besar, minus 9, tapi di depannya dia ada konsentrasi yang lain. Contoh ya, kenapa tidak boleh koma-koma nih? Kalau kita punya 10 pangkat 1 kan artinya 10. Kalau kita punya 10 pangkat 2 artinya nolnya ini 2 kan, ini kan 10 kali 10 ya. Hasilnya adalah 100. Kalau kita punya 10 pangkat 3 berarti dikali 3, 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 1000, ya kan? Tapi kalau kita punya 10 pangkat 2,5, nah gimana tuh? 2,5 kali 10-nya. Berarti kan 10 kali 10 di antara ini dan dia di antara 10 kali 10 kali 10 gitu kan? Tapi berapa ini? Nah, makanya ini kita pakai kalkulator ya untuk menghitung. Karena kalau kita hitung manual itu aduh, sampai besok mungkin susah ya kita cari. Nah, seperti itu. Kalau kita cek di kalkulator 10 pangkat 2,5, 10 pangkat 2,5, ternyata hasilnya adalah 316 ya.
Hasilnya 316. Kalau ini angkanya kecil, jadi kita bisa, nggak apa-apa bisa tulis, ini hasilnya adalah 316. Dia berada di antara 100 dan 1000. Nah, angka di antara 100 dan 1000 itu kan banyak sekali ya. Tuh. Ya, ini pengetahuan pengetahuan secara umum aja sih ya, tentang lebih ke matematis sebenarnya. Jadi saya tidak menuntut kalian harus tahu, minimal kita gunakan tools, kita gunakan kalkulator ya, alat bantu, dan kalian harus bisa menggunakannya. Gitu aja sih udah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, oops, kita lanjut ya. Berarti ini bye-bye dulu. Hmm, itu slide saya. Oops, oops. Gitu. Ini dia. Oke, ini tadi ya, pH sama dengan min log H plus, pH min log OH min. Nah, ini tadi yang udah kita bahas ya, kebalikannya menghitung konsentrasi dari pH. Jadi, konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat min pH, konsentrasi OH min 10 pangkat min pOH. Hubungannya ternyata kalau kita kali ya, H plus dikali OH min itu sama dengan 10 pangkat min 14. Ini sudah kita jawab. Oke, nah kita masuk ke teori asam basa. Ini harusnya di awal dulu ya, saya kasih tahu, nggak masalah. Jadi untuk teori asam dan basa ini ada tiga teori. Yang pertama teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang terakhir yang ketiga teori Lewis. Nah, kalau teori Arrhenius ini tadi udah kita bahas ya. Intinya asam itu yang mengeluarkan ion hidrogen atau ion hidronium. Nah, ini H3O+. Itu namanya ion hidronium. Jadi bisa ion hidronium, H3O+, atau ion hidrogen kalau dilarutkan di dalam air ya atau ketika dia menjadi larutan. Sedangkan basa dia akan menghasilkan ion hidroksida OH- kalau dilarutkan dalam air. Nah, kelemahan dari teori Arrhenius ini dia hanya terbatas kepada pelarutnya air. Nah, kalau pelarutnya bukan air bagaimana? Tuh kan? Kalau pelarutnya bukan air, terus kalau zat yang terurai ternyata tidak menghasilkan ion hidrogen, ion hidronium ataupun ion ohamin berarti tidak berlaku teori Arrhenius ini gitu ya. Ini contoh asamnya ada asam klorida, asam fosfat. Contoh basanya ada natrium hidroksida, kalsium hidroksida. Ini udah kita bahas di awal tadi. Nah, yang kedua itu adalah teori Bronsted-Lowry. Nah, kalau menurut teori ini, si Bronsted-Lowry, jadi ada dua orang, Bronsted dan Lowry nama belakangnya. Yang namanya asam itu dia yang memberi proton ya. Dia pemberi proton. Atau kalau misalnya basa dia yang menerima proton. Proton di sini sebenarnya tidak spesifik harus ion H+, tapi ini saya tulis ion H+, karena berkaitan dengan teori Arrhenius ya. Jadi proton itu kalau kalian masih ingat di awal kan ada proton, ada neutron, ada elektron. Nah, proton itu adalah ion yang positif ya. Kalau neutron itu yang netral. Nah, ke asam itu dia dikatakan asam kalau dia yang memberikan ion proton ya, dia donor, dia yang baik gitu ya. Sedangkan basa dia yang menerima ya, dia yang si pakirnya, dia yang menerima proton. Contohnya di sini ada HCl ketika dilarutkan dalam air juga. Nah, HCl ini dia akan memberikan ion H-nya ya. Maka dia sebagai donor proton, maka dia sebagai asam. Tapi kalau NH3 dilarutkan dalam air, contohnya dia akan berubah menjadi NH4+. Artinya dia menerima nih, dia mendapatkan ion proton ya, mendapatkan proton yaitu ion H+ tadi, maka dia sebagai larutannya basa ya, larutannya menjadi basa.
Oke, terus ada senyawa yang dia bersifat amfifrotik namanya. Jadi kayak amfibi ya, kalau kalian ingat amfibi, amfibi itu bisa hidup di dua dunia. Dalam artian maksudnya bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut. Nah, untuk zat kimia itu ada namanya amfiprotik. Jadi amfiprotik itu dia bisa bertindak sebagai asam ataupun sebagai basa, yaitu adalah air ya. Makanya dia netral, ternyata dia juga bisa sebagai asam, bisa sebagai basa itu air. Nah, itu pengetahuan kalian. Nah, terus ini adalah apa ya? Indikasi atau implikasi dari teori Bronsted-Lowry. Jadi ada istilahnya asam dan basa konjugasi. Apa itu asam dan basa konjugasi? Eh, bentar. Ya. Jadi asam dan basa konjugasi itu adalah bagian dari senyawa kimia yang dia ketika telah terdisosiasi itu dia melepas atau menerima proton. Nah, kalau basa konjugasi itu sebenarnya adalah asam, tapi dia telah kehilangan protonnya. Nah, jadi asam ketika dia memberikan proton, maka dia memberikan proton ke basa, maka dia menjadi basa konjugasi. Nah, sebaliknya kalau asam konjugasi itu adalah basa yang sudah menerima proton ya dari asam. Gitu. Nah, contohnya seperti ini HF ya. HF ini adalah asam. Ketika HF ini memberikan protonnya ya, yaitu si yang kecil ini putih H ini, maka dia menjadi F minus. Nah, F minus inilah disebut dengan basa konjugasi. Artinya basa konjugasi itu aku telah memberikan proton kepada basa gitu ya. Berarti awalnya dia adalah asam. Sebaliknya, kalau asam konjugasi artinya dia bersifat asam setelah menerima proton. Ya, maka di sini jadi plus, sedangkan basa konjugasi menjadi minus. Ada berbagai macam contoh ya di sini ya. Ada HCl menjadi H plus plus Cl min. Jadi protonnya itu H plus, Cl min itu basa konjugasi. Kalian lihat ya, kalau basa konjugasi semua negatif. Oke? Semuanya menjadi negatif. Tapi kalau asam konjugasi, dia muatannya menjadi positif semuanya. Ini ada beberapa contohnya ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah teori Lewis. Kalau teori Lewis ini lebih ke, kalian masih ingat ya, struktur Lewis itu seperti apa? Struktur Lewis ini gini ya. Misalnya boron itu ada 8 ya, ada 8 titik ikatan elektron. Jadi kalau teori Lewis ini berdasarkan pasangan elektron ya atau elektronnya. Jadi kalau asam itu adalah molekul senyawa yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa itu yang memberi pasangan elektron. Contohnya di sini ya kita punya BF3 ditambah NH3. Dalam kasus ini N di sini dia yang mendonorkan ya. Dia yang memberi pasangan elektron kepada si B ini ya. Maka NH3 ini dia karena memberi, dia bersifat basa. Sedangkan B ini karena dia menerima, maka dia akan bersifat asam. Itu. Ini ya, kalau teori Lewis, pasangan elektron, berdasarkan pasangan elektron. Nah, yang paling banyak digunakan secara teori itu Arrhenius dan Bronsted-Lowry ya. Kalau Bronsted-Lowry itu nanti aplikasinya itu banyak ke buffer ya, asam lemah dan basa lemah itu bisa mengikuti Bronsted-Lowry. Oke, itu jadi ada 3 nih. Ingat ada 3 teori, teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry sama Lewis. Nah, sekarang kita masuk ke tetapan ionisasi. Tuh. Tetapan berarti ini lebih seperti kepada konstanta ya, ionisasi. Karena ini merupakan molekul ion, senyawa ion, dan larutan ion, makanya disebut dengan konstanta atau tetapan ionisasi. Nah, kita ngomongin dulu ionisasi air ya. Ini adalah si amfiprotik, artinya dia bisa sebagai asam atau bisa sebagai basa. Kenapa begitu? Karena ketika air itu terionisasi, air bisa ya terionisasi, dia akan menjadi ion hidrogen dan ion OH hidroksida.
Nah, H plus ini kan menurut Arrhenius kan asam ya, sedangkan menurut Arrhenius juga ohamin itu basa. Berarti air ini bisa menjadi asam ataupun basa. Nah, tadi ini sudah dibahas sedikit ya. Jadi ini secara gamblang ya H2O menjadi H plus plus OH-. Tetapi secara reality kenyataannya H plus ini tidak bisa sendiri ya. Maksudnya air itu dalam larutan dia akan bereaksi dengan molekul air lainnya sehingga nih 2H2O menjadi ion hidronium H3O plus ditambah OH-. Oke, jadi ini dia ya. Stabilnya ya, bentuk stabilnya seperti itu. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius nih, konsentrasi ion-ion hasil ionisasi air itu sangat kecil, yaitu sekitar 1 × 10⁻⁻⁷ mol per liter. Mol per liter artinya molar ya, kalau kalian masih ingat dalam konsentrasi ini molar. 1 × 10⁻⁷ molar. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengikuti rumus keseimbangan kimia ya, ada kita sebut sebagai tetapan ionisasi, tetapan ionisasi air, makanya jadinya KW, W ini dari water, air ya, itu adalah produk, konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Jadi konsentrasi produknya ada dua, konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH- dibagi H2O ya. H2O ini air. Nah, kalau kita misalnya mencari konsentrasi air, KW di sini adalah, sorry bukan konsentrasi, ketetapannya ya, tetapan ionisasi air itu adalah perkalian antara konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi OH-. Nah, itu totalnya 10⁻⁻14. Kenapa? Karena H plus sama OH- kan sama-sama -7 nih. -7 dikali -7 berarti sama dengan -14. Nih ya. Oke. Itu tadi sebagai pengantar saja sih sebenarnya. Karena ini akan masuk ke dalam tetapan ionisasi asam dan basa. Nah, tetapan ionisasi asam dan basa ini juga mengukur kekuatan ya asam dan basa ini berdasarkan kemampuan ya, kemampuan zat tersebut melepas ion-ion dalam larutan. Kita sebut tetapan ionisasi asam itu sebagai Ka, A asam. Kalau basa itu nanti Kb ya, basa. Nah, karena kita mengikuti rumus sebelumnya, jadi Ka itu sama dengan konsentrasi H asam, ya, konsentrasi H plus ion hidrogen, sorry, dikali konsentrasi A minus. Ini adalah asam konjugasinya ya, konsentrasi dari asam konjugasi dibagi dengan konsentrasi asamnya itu sendiri. Itu. Nah, ini kalau Ka-nya sangat besar atau sangat lebih dari satu, maka artinya dia merupakan asam kuat. Asamnya terionisasi secara sempurna. Begitu juga dengan Kb ya, atau tetapan ionisasi basa. Kb berarti konsentrasi OH- dikali B plus B ini adalah basa konjugasinya ya, dibagi dengan konsentrasi basa yang belum terionisasi, yaitu BOH. Nah, KB juga sama. Kalau KB-nya sangat-sangat besar, berarti eh, basa itu terionisasi sempurna. Artinya basa itu merupakan basa yang kuat. Nah, ini ya. Jadi untuk itu tadi kalau yang asam kuat dan asam kuat dan basa kuat, itu biasanya aman kita mencari ya. Ka-nya itu bisa lebih dari satu. Tapi kalau misalnya asam lemah dan basa lemah, nah ini yang dia harus mengikuti hukum keseimbangan kimia, hukum kesetimbangan kimia. Kalau kalian lihat dalam hukum kesetimbangan kimia, dia akan ada arah bolak-balik nih panahnya. Panahnya akan bolak-balik. Jadi proses ionisasinya pun kalau kita ikutin yang lain ya, sorry, kalau kita ikutin rumus sebelumnya, jadi kan konsentrasi reaktan dibagi konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Jadi seperti ini Ka-nya. Nah, misal konsentrasi H plusnya itu X, konsentrasi A-nya itu juga X, maka hasilnya adalah X dikali X ya, dibagi dengan konsentrasi asam awal dikurangin X-nya, karena tadi kan dia sudah berpindah ya, dari H ini dia berpindah, maka kita bisa dapatkan Ka-nya itu adalah X kuadrat dibagi konsentrasi Ha dikurang X. Nah, ini bisa kita abaikan, kenapa? Karena X-nya ini kan asam lemah.
Jadi X-nya ini eh, biasanya itu sangat-sangat kecil ya. Jadi bisa kita abaikan sehingga nilai Ka itu sama dengan X kuadrat dibagi konsentrasi asam awal ya. Atau konsentrasi H plus. Nah ini jadi karena X-nya itu adalah konsentrasi H plus, maka konsentrasi H plus itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam awal. Ini untuk asam yang lemah ya. Kalau untuk basa yang lemah tinggal diganti aja H plus menjadi OH min, HA-nya menjadi BOH ya atau molekul basanya. Oke. Kalian pasti bingung sih kalau ngelihat angka aja ya. Nanti kita langsung lihat contoh soal bagaimana sih penerapan ini. Ini tadinya saya mau kasih langsung rumus akhir, tapi biar kalian tahu ya dari mana dapatnya. Nah, Ka dikali Kb itu sama dengan Kw ya, yaitu 14. Jadi, ini dia contoh soalnya. Jadi, kalau misalnya saya punya larutan 0,01 molar. Dan itu merupakan larutan asam lemah ya, Ha. Kita sebut aja Ha ya, asam lemah. pH-nya itu 4,5. Berapa sih konstanta ionisasinya? Oke, kalau gitu saya izin share screen satunya lagi ya. Jadi kita sedang membahas tentang mana tadi pensil saya. Konstanta ionisasi ya, atau tetapan ionisasi. Tetapan ionisasi atau konstanta ionisasi alias K ya. Kalau asam itu namanya Ka, kalau basa itu namanya Kb ya. Jadi tetapan ionisasi atau konstanta ionisasi ini dia menunjukkan berapa kuat sih ya atau satu saja. Ini menunjukkan kemampuan ya, kemampuan suatu zat kimia untuk melepas ion-ion ya, untuk melepas ion-ion dalam larutan. Kalau asam dan basa kuat berarti Ka-nya itu sangat tinggi atau lebih dari satu ya. Ka dan Kb itu lebih dari satu, ini artinya dia asam dan basa kuat. Nah, tapi yang jadi kendala adalah kalau untuk asam dan basa yang lemah ya. Asam dan basa yang lemah, kita harus mengikuti rumus Ka ya. Ka mempunyai rumus sendiri. Rumus sendiri yaitu, ups, saya langsung di ininya aja ya. Eh, di akhir aja. Bentar. Konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asam yang awal. Ini, sedangkan konsentrasi OH min itu sama dengan konsentrasi akar dari Kb dikali konsentrasi basa awal. Oke, baru kita masuk ke contoh soal tadi ya.
Contoh soal nomor satu yang diketahui adalah ya, ya, soal pH larutan ya. pH larutan asam lemah. Oke, pH asam lemah. Nah, jangan begini deh. Oke. Asam lemah KHA, asam lemah HA. Ups, itu mempunyai pH sama dengan 4,5. Terus konsentrasi HA-nya 0,01 molar. Yang ditanya berapakah Ka-nya? Bentar, jawab. Oke. Nah, jadi untuk rumus ini bisa kita modifikasi sebenarnya ya. Kalau untuk mencari Ka, berarti Ka sama dengan konsentrasi H plus kuadrat dibagi konsentrasi HA awal. Nih, begitupun dengan yang basah ya. Kb sama dengan konsentrasi OH minus kuadrat dibagi konsentrasi basa awal. Sip. Ya, langsung bisa kita jawab di sini. Ka-nya sama dengan konsentrasi H plus kuadrat dibagi dengan konsentrasi HA awal. Ups, dibalik. Oke. Konsentrasi HA awal tahu ya 0,01 molar. Tapi konsentrasi H plusnya dari mana kira-kira? Dari mana kira-kira? Kan yang 0,01 molar itu adalah konsentrasi asam awal ya, HA. Tapi kalau konsentrasi ion hidrogennya dari mana H plusnya? Ada yang tahu? Bu- Bukan 14 kurang 4,5 Ibu. 4,5 itu apa? Nah, 4,5 itu pH pH. ya. Dari pH kita bisa dapat konsentrasi H plus ya kan? Masih ingat? 10 pangkat minus pH. H. Mm-mm. Berarti ini ya, yang soal tadi ini loh. Ini ya, konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat minus pH. Berarti kita bisa cari konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat minus 4,5. Waduh, koma-komaan Bu. Ya, berarti kalau koma-komaan kalian bisa balik kalkulator 10 pangkat minus 4,5. Mana dia? Ini ya, 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Ups, mana dia? 3,2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Molar. Oke. Terus, atau kalau misalnya ditulis 10 pangkat minus 4,5 aja boleh nggak sih, Bu? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi konsentrasi H plus bisa aja sih kalau karena kan ini kan 4,5 ya. Sedangkan sini kan dikuadratkan. Kalau dikuadratkan, kita kan ingin menghilangkan komanya ya. Jadi misal kita menggunakan itu. Berarti kan 10 pangkat minus 4,5 kuadrat dibagi 0,01. Nah, kalau kalian punya 10 kali pangkat min 4,5 kali 2, pangkat 2 itu sama dengan
10 minus 4,5 itu dikali 2 ya. Nih, dia berubah menjadi seperti ini. Kalau 0,01, 10 pangkat minus berapa? Lihat di angka di belakang koma. Ini 1, ini 2. Berarti dia 10 100. pangkat minus 2. Ya, terus kita lihat. Minus 4,5 dikali 2. 4,5 dikali 2 berapa? 4,5 kali 2 berapa? 5. 9 nih. 9. Iya, 4,5 kali 2 itu 9. Nah, kan kalau udah 9 kan berarti dia udah tidak ada ininya ya, sudah tidak ada koma-komanya. Berarti ya ini alhamdulillah nih tidak kepake ya ibarat kata ya. Berarti di sini 10 pangkat minus 9. Ini 10 pangkat minus 2. Berapa hasilnya? Ini matematikanya ini lumayan trik. Berapa hasilnya? Nih ya. Jadi kalau pangkat 10 ya, jadi nih, misalnya ini. Misal saya punya 10 pangkat 2 10. dikali dengan 10 pangkat 3. Ini pangkatnya ditambah ya, jadi 10 2 ditambah 3 alias 10 pangkat 5. Ya. Tapi kalau kita punya 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 3, maka ini kalau dibagi dia berubah menjadi kurang. Jadinya 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 itu minus 1. Nah, di sini 10 pangkat minus 9 dibagi 10 pangkat minus 2. Berarti 10 pangkat minus 9 dikurang ya, minus 2. Hmm, nih. Minus 9, minus ketemu minus jadinya positif 2. Nah, minus 9 ditambah 2 hasilnya minus 7. Tuh ya, jadi KA sama dengan sini. KA sama dengan 10 pangkat minus 7. Tuh, konstantanya juga cukup kecil ya jadinya ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau saya kecepatan kasih tahu ya. Iya, Ibu. Oke. Kalau kalian masih bingung untuk hitungannya juga bisa tanya karena di sini memang yang tricky itu di perhitungan karena dia mempunyai formula yang berbeda ya, maksudnya yang cukup complicated, I would say. Ada logaritma, ada 10 pangkat. Jadi memang logaritma dan 10 pangkat itu dia ini ya pasangan ya. Pasangannya dari log itu adalah 10 pangkat dari lognya itu berapa. Itu memang pasangannya dan ini memang eh, teman-teman yang atau maksudnya kalau kalian yang memang dari IPA mungkin udah pernah dapat tapi kalau dari IPS dan non IPA mungkin ini ya agak-agak inilah tricky. Agak ngelek, Bu. Sangat nge-lag kayaknya ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa belajar ya pelan-pelan. Ada contoh soal lagi yang kedua ini lebih ribet sih sebenarnya. Ini dia. Mau contoh soal lagi atau mau lanjut materinya? Lanjut, Ibu. Contoh soal lagi, Bu. Contoh soal lagi, Bu. Lanjut. Contoh soal lagi, Bu. Ah, ada yang contoh soal lagi, ada yang lanjut. Sebentar. Lanjut materi. Oke, oke, oke. Ini udah ya, saya close dulu.
Hmm, hmm, hmm. Soalnya tetap sih nanti saya kasih tugas juga ya supaya kalian bisa lebih lancar. Nah ini soal yang kedua, yang ke satu tadi sudah kita jawab. Terus soal yang keduanya ini kebalikannya ya. Ditanya pH, eh, diketahui konsentrasi larutan basa dan Kb-nya. Oke, mungkin kayaknya saya skip dulu deh. Saya lihat waktunya. Ops ya. Kalau masih ada materinya, saya lanjut di materi dulu aja kali ya, Pak ya. Oke, ini tadi jawabannya 10 pangkat minus 7. Nah, selain tetapan ionisasi, ada juga namanya derajat ionisasi. Kalau derajat ionisasi ini simbolnya alfa, jadi dia lebih ke proporsi ya, proporsi molekul yang terionisasi itu dibagi dengan jumlah totalnya. Jadi alfa sama dengan jumlah zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah zat total. Jadi mirip dengan Ka ya, cuma tadi kalau Ka itu kan dia P yang hanya itu pangkat 2. Kalau alfa itu tidak ada pangkat duanya ya. Oke. Nah, nilai alfa karena dia proporsi molekul itu eh, nilainya jadi antara 0 sampai 1 ya. Kalau 0, alfanya 0 berarti sama sekali tidak ada yang terionisasi. Tapi kalau alfanya 1 berarti semuanya ya terionisasi alias asam kuat. Ini mirip dengan persentase ya. Jadi kalau kita kasih persentase totalnya antara 0 sampai 100%. Atau kayak fraksi ya. Fraksi itu 0 sampai 1. Jadi mirip sekali nih alfa. Derajat ionisasi. Oke, nah ini ada beberapa hubungan antara derajat ionisasi dan tetapan ionisasi. Jadi kalau kita masukkan Ka itu sama dengan alfa kuadrat dibagi dengan konsentrasi asam atau basa di awal ya. Nah, ini berlaku untuk larutan asam basa lemah yang mana alfanya itu sangat kecil. Oke, karena kalau alfanya besar, sorry, kalau asam dan basa kuat berarti kan alfanya 1 tuh. Ya udah 1 dikali berapapun ya selain 0, maka dia akan mengikuti dengan nilai dari konsentrasi asam awal. Good. Nah, ini terakhir kayaknya materinya tentang reaksi ya, reaksi asam dan basa. Jadi yang paling terkenal dari reaksi asam dan basa ini adalah reaksi netralisasi. Asam dan basa itu bisa saling menetralkan ya. Jadi kalau kita campurkan asam dan basa, maka hasilnya adalah garam dan air. Nah, karena kita punya asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, jadi reaksi netralisasi ini ada 4 ya. Yang pertama, kalau kita punya asam kuat dan basa kuat. Contohnya kita punya HCl dan NaOH maka akan menghasilkan garam dan air. Selalu ya, asam ditambah basa sama dengan garam tambah air. Tapi ingat, garam di sini itu bukan selalu garam dapur ya. Yang namanya garam itu punya ion positif, biasanya terdiri dari logam dan non-logam ya. Ini garam plus air. Nih, jadi contohnya punya HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Jadi NaCl ini adalah garam dapur ya. Kalau MgCl2 ini bukan garam dapur yang biasa kita pakai. Nah, jadi HCl kalau kita punya larutan asam harus kita netralkan dulu dengan NaOH. Biasanya kalau dalam limbah industri juga seperti itu ya. Contoh misal saya punya penelitian menggunakan asam yang tinggi, maka saya sebelum membuang limbahnya ya, larutannya, larutan limbah airnya, maka saya harus netralkan dulu menggunakan basa ya. Kalau misalnya saya punya asamnya kuat, maka saya netralkan dengan basa yang kuat juga gitu. Nah, yang kedua, reaksi antara asam kuat tapi basanya lemah. Nah, sama kita akan tetap menghasilkan garam dan air, hanya saja garamnya itu masih bersifat asam, ya, garam asam kita bilang. Contoh saya punya HCl ditambah NH4OH, nah maka H di sini akan berikatan dengan OH menghasilkan air, sisanya NH4Cl. Ini adalah garam asam, ya, artinya basanya lemah tapi asamnya kuat. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya saya punya reaksi asam yang lemah tetapi basanya yang kuat, maka saya akan masukkan garam dan air.
Hanya saja garamnya lebih ke garam basa ya, karena basanya lebih kuat. Contohnya NaOH, NaOH ini basa kuat, tambah CH3COH, ini asam lemah ya, asam sitrat, menghasilkan CH3COONA tambah air. Nah, CH3COONA ini adalah garam basa. Terakhir, kalau misalnya saya punya sama-sama lemah ya, sama-sama lemah, asam lemah dan basa lemah itu bagus karena kita akan mendapatkan garam dan air. Jadi ini garam yang bagus itu adalah garam yang tidak yang terjadi ya atau yang terbentuk antara asam kuat basa kuat ataupun asam lemah basa lemah. Karena dia artinya sudah aman ya, sudah cukup netral. Oke, sip itu aja sih untuk materi hari ini ya tentang asam basa lumayan agak padat sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa Itu yang diterima. ditunggu-tunggu, Bu. Gimana? Siapa tadi? Tes yang ditunggu-tunggu katanya Ibu. Oh, itu yang ditunggu-tunggu. Tentu saja ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi ada dua tugasnya. Pertama kalian menghitung pH dan pOH ya dari suatu jus lemon. Kalau diketahui konsentrasi ion hidroniumnya atau ion hidrogennya ya di situ adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, yang kedua, kalian coba mencari konstanta ionisasi atau tetapan ionisasi Ka. Kalau diketahui pH larutan dan konsentrasi larutannya. Ya, ini dua saja sih, insya Allah kalian bisa lah ya mengerjakannya. Kalau ada kendala boleh tanya langsung ke saya. Nah, tugas ini dikumpulkan seperti biasa hari Jumat ya, tanggal 13 Desember, jamnya tengah malam ya, jam 23.59 WIB. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sih, Tidak ada Ibu. udah serak suara saya. Oke, kalau tidak ada, saya akan stop share. Jadi nanti saya akan kirimkan slide-nya ya di grup. Terus juga nanti saya akan coba berikan rekaman juga just in case kalian masih bingung tadi, kalian bisa dicek lagi ya rekamannya. Bagaimana cara mengerjakan soal, contoh soal, dan sebagainya. Oke deh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita absen dulu ya. Saya buka absensinya dulu. Hmm. Yang NTT hari ini pertemuan ke-11 ya. Kita membahas tentang asam basa. Pokok bahasanya nih banyak sekali. Ada teori ya, teori asam basa, terus hmm, karakter, contoh. Ups. Kita membahas tetapan ionisasi, derajat ionisasi, saya perhitungan pH ya. Oke, pH dan pOH. Nah, itu kurang lebih. Anggra Della Agustin. Hadir, Bu. Oke. Gita Sugiyarti. Hadir, Ibu. Ya. Dea Rizkika. Hadir, Bu. Supriyadi. Ini udah keluar ya dia ya. Supriyadi. Gak ada. Oke, satu Alfa. Ilmi Sofiandini. Hadir, Bu. Putri Cynthia Melani. Putri ada? Putri Cynthia Melani. Mana Putri? Oh, ini ada sih Putri sama Putri. Kayaknya ada ya. Putri Andini. Hadir, Ibu. Oke. Suhaimi sudah tidak ada.
Hmm, gak ada lagi yang lainnya. Bambang Irawan. Hadir. Ya. Faiz juga udah nggak ada. Pertiwi Haparman. Hadir Ibu. Ya. Sofiani. Sofi ada Sofi. Nggak masuk ya. Nurheni. Sofi tadi nggak ada. Nurheni ada? Nurheni, mana Nurheni? Nurheni nggak ada. Oh, Sofi ada ya? Sofi ada. Sorry, sorry, Sofi ada. Nurheni yang nggak ada ya. Hisolihin Hasyar. Hadir Bu, hadir. Eh, Muhammad Fajar, Kak Adam. Hadir Bu, hadir. Oke, Haris Aprianto. Haris ada Haris? Tadi ada nggak sih? Ada Bu, ada. Nggak ada, oke. Abdul Rivaldi, Apotoy. Rivaldi nggak ada nih. Oke, terus Alfa, Faris Jihadi Hanifah. Hadir. Ya, Askia Solihah. Kia ada Kia? Kia nggak ada ya. Dias Erlangga, Hadir Ibu, hadir. Tio Amal Burga. Hadir Ibu, hadir, hadir. Oke, all good then. Simpan. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri di sini ya. Atau mau kuis? Kuis lagi. Kayaknya kalian udah enggak Tidak ya. Ibu, cukup. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bye bye Satu Ibu. bye.